Baik, surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kelihatannya banyak yang nggak masuk, saya absen dulu ya. Untuk mengetahui siapa saja yang masuk. Akil, Zaki, Iqbal, Koas, Mas Fari. Yang izin cuma Zaki aja ya, yang lainnya hadir. Oke, karena di minggu kemarin kalian kan sudah belajar bersama Ibu Novi dan belum sempat saya jelaskan terkait dengan proses perumusan peraturan perundang-undangan, maka pada hari ini akan saya jelaskan bagaimana sih peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu sudah terbentuk. Tapi sebelum itu saya pengen tahu nih, kalian masih ingat apa tidak pelajaran atau yang saya jelaskan di pertemuan 2 minggu yang kemarin, 2 minggu yang lalu, terkait dengan apa? Zikri, tentang apa? Tentang susunan peraturan perundang-undangan, yang mana di situ saya gambarkan sebagai tingkat anak tangga atau piramidal. Yang paling atas adalah UUD NRI 1945. Di bawahnya ada ketetapan MPR atau TAP MPR. Yang ketiga ada undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Bukan UUD ya, undang-undang. Undang-undang dengan UUD itu beda. Kalau yang ada di tingkat ketiga ini undang-undang, bukan UUD. Yang keempat ada peraturan pemerintah. Kemudian ada selanjutnya presiden, dan di bawahnya peraturan presiden ada provinsi, dan masih ada lagi di tingkat kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya dengan cara menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya tampilkan di slide. Apa kelihatan? Kelihatan. Salah satu angkat tangan untuk menjawab pertanyaan 1, 2, 3 dan seterusnya. Gantian. Siapa yang mau menjawab nomor 1? Zikri? Peraturan pemerintah berkedudukan setingkat di bawah. Jadi peraturan pemerintah ada di bawah apa? Ya, perpu atau undang-undang. Nomor 2, ada yang mau menjawab? Nomor 2 ada yang mau menjawab? Jadi, mau? Ayo. Siapa nama? Koas ya? Jawabannya? Demokrasi. Benar, jadi demokrasi. Ada jawaban lain? Pertanyaannya seperti ini. Ketentuan pasal 1 ayat 3, ini kita membahas peraturan perundang-undangan ya. Pasal 1 ayat 3 semua ya presiden. Pemerintah itu kan lembaganya adalah presiden, jadi yang mengusulkan adalah presiden. Nomor 4, peraturan setingkat di bawah peraturan pemerintah. Yang ada di bawahnya peraturan pemerintah apa? PP atau selanjutnya dari setingkat di bawah peraturan pemerintah apa? Atau peraturan presiden. Nomor 5, ada yang bisa menjawab? Nomor 5, peraturan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden. Tadi sudah ada yang menjawab. Undang-undang. Ya, undang-undang. Contohnya adalah yang baru saja undang-undang. Kalau nomor 6 ada yang bisa menjawab? Peraturan pemerintah memuat aturan yang bersifat umum. Peraturan pemerintah itu masih umum. Kemudian diperlukan suatu pelaksana yang berada di tingkat lebih rendah untuk menjelaskan atau memperinci dari peraturan pemerintah itu. Apa
Presiden. Nomor 7, jika sebuah perpu tidak dapat persetujuan DPR, maka perpu tersebut harus dicabut atau tidak boleh dilaksanakan atau dibatalkan itu tadi. Itu sudah kita pelajari di minggu kemarin. Sekarang kita akan belajar tentang prosesnya. Tapi yang ada di Indonesia sudah ya, kalian sudah ingat tadi. Dan kita lanjutkan proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah yang paling tinggi dulu. Yang paling tinggi adalah peraturan UUD. Jadi kita bahas dulu proses perumusan dan penetapan UUD. Kalau misalnya kalian masih ingat pelajaran kelas 7 yang berkaitan dengan sidang BPUPKI, sidang BPUPKI itu dilaksanakan 2 kali. Yang pertama agendanya adalah membahas dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Dasar negara, kita flashback dulu ya. Dasar negara itu diusulkan dari 3 tokoh. Masih ingat tokohnya siapa saja? Oke, udah semuanya angkat tangan. Soekarno, Muhammad Yamin, sama Soeharto. Siapa itu? Supomo. Ya, Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. 3 orang ini adalah pengusul dasar negara. Kemudian di sidang yang kedua BPUPKI itu barulah membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Di slide bisa kalian lihat di tanggal 11 sampai 13 Juli 1945 dan 15 sampai 16 Juli 1945. BPUPKI itu menggelar sidang atau pertemuan yang membahas tentang yang usaha. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Ya, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI itu kan buatan Jepang, yang di dalamnya juga ada anggotanya Jepang. Dan karena agar apa yang dibahas atau yang sidang yang dirapatkan itu tidak bocor ke Jepang, akhirnya dibentuklah badan yang lain, yaitu PPKI, yang bertugas untuk melanjutkan tugas dari BPUPKI. Nah, pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI kan dibubarkan karena tugasnya sudah selesai, sehingga dilanjutkan oleh PPKI. Dan sehari setelah kemerdekaan Indonesia, PPKI berhasil untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar menjadi konstitusi yang ada di Indonesia. Dan agendanya selain untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar, itu juga membicarakan tentang susunan pemerintahan yang sudah disepakati pada tanggal 18 Agustus. Itu kan ada presiden dan wakil presiden. Siapa? Soekarno dan Muhammad Hatta. Ini juga dibahas pada saat pengesahan Undang-Undang Dasar. Oke, sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak lanjut ya. Nah, karena proses pembuatan undang-undang itu terkesan mendesak, atau pada saat itu para pendiri bangsa itu beranggapan bahwa ketika kita menjadi sebuah negara yang merdeka, berarti kan harus ada aturan. Masa iya sekian manusia, sekian juta manusia yang ada di Indonesia itu tidak butuh aturan? Kan pasti butuh aturan. Sehingga proses pembuatannya itu dirasa masih kurang maksimal dan perlu atau boleh untuk dilakukan perubahan. Jadi undang-undang itu nggak paten, boleh diubah asalkan ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam perubahan tersebut. Ada yang masih ingat istilah perubahan undang-undang apa namanya? Istilah perubahan undang-undang dasar namanya Amandemen. apa teman-teman? Ya, amandemen. Jadi undang-undang dasar itu boleh diamandemen atau boleh dirubah asal memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut yang ada di slide. Kalian perhatikan pembukaan UUD RI 1945 itu nggak boleh dirubah. Kalian pernah nggak ketika upacara bendera pembacaan pembukaan undang-undang naskahnya kan publik itu ada di pasal 1 ayat 1. Pasal 1 ayat 1 itu juga nggak boleh dirubah. Dan nomor 3 adalah sistem presidensil itu tidak boleh dirubah. Kenapa? Jadi sistem pemerintahan itu ada parlementer dan juga ada presidensil. Kalau parlementer itu antara kepala pemerintahan dengan kepala negara itu sendiri-sendiri. Jadi ada kepala pemerintahan, ada kepala negara. Misal Jokowi
membingungkan rakyat, sehingga harus dijadikan satu antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. Itu nggak boleh dirubah gitu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi di bagian penjelasan Undang-Undang Dasar itu peraturan yang normatif harus dimasukkan ke pasal-pasal. Tujuannya untuk apa? Ya untuk masyarakat Indonesia sendiri ketika melaksanakan peraturan tersebut itu paham, tidak terjadi multitafsir, tidak kebingungan. Ini peraturannya membahas tentang apa sih? Itu ya. Jadi harus ada penjelasannya. Selanjutnya perubahan adendum. Maksudnya perubahan adendum ini antara naskah yang diubah dengan naskah yang belum diubah itu harus sinkron. Misal, naskah yang belum diubah ini membahas tentang hak asasi manusia. Kemudian naskah yang sudah diubah ini membahas tentang kewajiban. Sinkron nggak? Enggak. Berarti kalau yang belum diubah itu hak asasi manusia, yang sudah diubah pun juga harus berkaitan dengan hak asasi manusia. Nggak boleh menyeleweng dengan pembahasan yang di naskah asli. Kayak gitu. Jadi harus ada satu kesatuan. Oke, lanjut ya. Setelah membahas tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perubahan, ini adalah alur dari proses perubahan Undang-Undang Dasar. Yang pertama adalah kalian harus tahu siapa yang berhak mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar. Siapa? Yang boleh mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar? MPR. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah yang mengusulkan itu minimal 1/3 anggota MPR. Ya, anggota MPR pada tahun 2019 sampai 2024 masa jabatan ini itu terdiri dari 711 anggota ya atau orang. Yang di sini terdiri dari anggota DPR dan DPD. Anggota DPR terdiri dari di situ ada berapa? 575 dan anggota DPD ada 136. Totalnya ada 711. Nah, syarat untuk mengajukan peraturan perubahan Undang-Undang Dasar itu harus 1/3 dari ini. Yang jago matematika siapa? Alawi. 1/3 dari 711 berapa? 37. Oh iya, sudah ada di situ ya. Ada 237. Jadi minimal anggota DPR yang boleh 237. Jadi minimal anggota DPR itu boleh mengusulkan peraturan perubahan Undang-Undang Dasar itu minimal ini 237 orang. Kalau 236 boleh nggak? Nggak boleh. Berarti harus sekian. Ini minimal ya. Kalau lebih ya nggak apa-apa. Ini minimal anggotanya harus melakukan pengajuan sebesar 237 orang ini. Kalau misalnya sudah memenuhi 1/3 anggota MPR, maka selanjutnya adalah usulan tersebut diajukan. Ya, usulan tersebut diajukan secara tertulis dan dengan jelas alasannya kenapa mengajukan perubahan peraturan tersebut. Jadi nggak hanya mengajukan angkat tangan terus mengajukan aja, tetapi harus disertai dengan alasan kenapa sih perlu dilakukan perubahan itu ya. Nah, kemudian setelah diajukan, MPR itu menggelar sidang. Nah, sidangnya itu juga ada syaratnya. Syaratnya adalah sidangnya dihadiri 2/3 dari anggota MPR. Anggota MPR 711. 2/3 berarti 474 anggota. Jadi sidang itu harus dihadiri minimal mana sehingga ganjil agar nanti keputusannya itu ada yang lebih tinggi lagi angkanya. Misal 11 kan nggak mungkin 5 dibagi 5 kan ada yang 5 ada yang 6 berarti yang menang adalah yang 6. Sama halnya dengan ini. Kenapa kalau 50% plus 1? Karena kalau 50% saja kan bisa ya bisa imbang. Berarti harus ditambahkan 1 orang lagi agar undang-undang tersebut bisa diubah.
bisa diajukan oleh Presiden dan juga DPR. Nah, misalnya nih ya, contohnya DPR yang mengajukan undang-undang. Berarti ya DPR mengajukan undang-undang ke Presiden, yang kemudian DPR bersama Presiden itu menggelar rapat bersama untuk membahas rancangan yang diajukan itu. Apakah rancangan yang diajukan itu semuanya bisa diterima dan bisa disahkan menjadi undang-undang, atau ada beberapa yang bisa disahkan dan beberapa yang tidak bisa disahkan. Nah, ketika Presiden dan DPR ini menggelar sidang atau rapat, kan menghasilkan suatu keputusan. Misal ada 3 undang-undang yang bisa disahkan dan ada 2 undang-undang yang tidak bisa disahkan. Nah, 3 undang-undang yang bisa disahkan ini tadi bisa langsung disahkan oleh Presiden, bisa juga kalau misalnya Presiden tidak langsung mengesahkan dalam waktu 30 hari, Presiden tidak mengesahkan, itu dianggap otomatis rancangan undang-undang yang sudah dibahas itu sah menjadi undang-undang. Dalam jangka waktu 30 hari, misalnya Presiden tidak ketok palu disahkan undang-undang tersebut ya, jadi secara otomatis itu akan menjadi antara pemerintah atau Presiden dengan DPR itu menggelar sidang paripurna untuk menentukan apakah rancangan peraturan tersebut bisa disahkan atau tidak. Kalau bisa disahkan, berarti auto peraturan pemerintah tersebut menjadi undang-undang. Kalau nggak disahkan atau kalau dalam sidang paripurna ini nggak cocok, nggak sesuai, berarti harus dicabut atau tidak berlaku. Jadi keputusan ada di sidang paripurna. Jadi ya, peraturan pemerintah dan peraturan Presiden sekarang. Gubernur dan DPRD provinsi itu sebenarnya sama dengan DPR dengan Presiden. Hanya saja kalau DPR dan Presiden itu kan tingkatnya nasional. Kalau tingkatnya nasional itu namanya undang-undang. Kalau gubernur dan DPRD daerah itu kan tingkatnya provinsi. Berarti ya undang-undang itu berlaku untuk daerah provinsi itu saja. Misalnya provinsi Jawa Timur ya hanya untuk skala Jawa Timur. Nah, prosesnya sama dengan pembuatan undang-undang, yaitu antara gubernur dengan DPRD boleh mengajukan rancangan peraturan daerah, kemudian dibahas bareng antara gubernur dengan DPRD, dan nanti hasilnya akan keluar apakah hal tersebut bisa disahkan atau tidak, atau rancangan peraturan daerah itu bisa disahkan atau tidak. Prosesnya sama dengan undang-undang, hanya saja skalanya aja yang berbeda. Itu ya, ada gambaran? Sudah ada gambaran? Sudah? Lanjut ya, kalau sudah. Sama juga dengan peraturan daerah, kabupaten atau kota. Kalau ini kan skalanya lebih kecil lagi. Nanti siapa yang berhak? Wali kota. Bupati atau wali kota dan DPRD kabupaten atau kota. Ya, DPRD kabupaten atau kota. Keduanya boleh mengajukan rancangan peraturan daerah. Kemudian mereka mengadakan sidang, kedua belah pihaknya mengadakan sidang untuk menentukan apakah rancangan tersebut bisa disahkan atau tidak. Itu ya, sama aja. Oke, lanjut. Ini sama ya antara DPRD. Ini kalian lihat perbedaannya ada di bagian atas toh. Kalau yang DPRD itu yang mengajukan berarti DPRD kabupaten atau kota. Tapi kalau yang mengajukan bupati ya berarti bupati atau wali kota itu mengajukan ke DPRD. Di bawahnya ini sama. DPRD dan bupati atau wali kota menggelar sidang, kemudian mereka menyetujui beberapa kesepakatan atau peraturan perundangan yang bisa disahkan oleh siapa yang mengesahkan? Bupati atau wali kota. Oke, sudah, ayo bangun. Semuanya bangun, kita kuis. Kalian membentuk kelompok yang beranggotakan 5 atau 6. 2, 3, 4, 5. Gini aja. Ini kan biar lebih cepat ya. Kan sudah ada bergaris ini. Yang ini ada 4 kurang. Nah, ini kan 4. Yang ini gabung ke sana. Ke sana 2, ke salah satu ini 1. Ayo, bebas. Ayo.
Undang-undang itu disahkan pada tanggal berapa? Ya, 1, 2, 3. Amin. Jadi jawabannya adalah yang dengarkan dulu, dalam proses parlemen itu ada proses perancangan dulu, kemudian melakukan sidang dan pengesahan. Kalau perancangan, kemudian apa tadi? Sidang dan pengesahan. Ini syaratnya beda-beda. Kita buktikan dulu aja deh ini. Jawabannya adalah A, sepertiga dari anggota MPR. Ini kan mengusulkan toh? Mengusulkan berarti mengusulkan kan masuk ke perancangan. Kalau perancangan ini syaratnya adalah sepertiga dari anggota. Kalau sidang 2/3. Kalau pengesahan 50% plus 1. Jadi harus bisa membedakan antara ketiga ini ya. Iya ini. Kebebasan beragama. Kalau 31 membahas tentang pendidikan. Pasal 37. Kalian bisa lihat di halaman 101. Bagian paling atas, ya kan? Ya. Halaman 101 bagian paling atas. Di situ ada pasal 37 yang mengatur tentang proses amandemen atau perubahan undang-undang. Lanjut ya, oke masih banyak kesempatan. 1, 2, 3. Rancangan undang-undang telah disetujui bersama DPR dan Presiden selanjutnya disahkan oleh Baku, Presiden. Tapi saya ingin mendengar salah satu saja menyimpulkan kegiatan pada hari ini atau memberikan kesimpulan terkait materi yang sudah dipelajari. Siapa yang berani? Fikri. Tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sebutkan salah satu peraturan perundang-undangan yang kamu ingat susunannya seperti apa. Peraturan daerah saja gampang. Peraturan daerah diajukan oleh bupati atau wali kota dan juga DPRD yang kemudian menggelar sidang rapat untuk menentukan apakah diberlakukan atau tidak, dan kemudian disahkan oleh
sebagai warga negara dalam menyikapi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sekian dari saya. Ada pertanyaan? Kalau tidak,